Minggu 22 Desember 2024 mengawali para sekutuan di saat pagi ini, kita akan mendengarkan warta jemaat. Namun di sini ada sampul yang masuk, ucapan syukur dari keluarga Katias Ta'asubu atas berkat Tuhan yang selalu kami sekeluarga rasakan. Keluarga bersyukur Rp50.000. Sebagai persiapan jemaat Tuhan kita terdiri menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 144 bait yang pertama, Suara Yesus Mendengar. Kasih karunia Allah dan damai sejahtera dalam Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Ibadah minggu keempat Adventus ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bahwa puji-pujian yang pertama ini dibawakan oleh pelayanan atau
Sekali lagi kita mau diagungkan dalam Kidung Jemaat nomor 240 ayat baik yang pertama dan kedua, datanglah Yesus bersama. Kita sementara memberi puji ekstra. Terlebih khusus bagi 5 orang calon anggota jemaat CD yang baru, mari kita bersama-sama mendengarkan pengajaran-pengajaran yang ini merupakan landasan Alkitabiah, dasar biblika untuk penetapan seseorang harus ditentukan menjadi anggota CD, sehingga dalam hal ini kita tidak hanya memahami bahwa katekisasi juga peneguhan CD hanya merupakan program pelayanan di jemaat, tapi ini merupakan salah satu cara transformasi berita Injil yang gereja pakai dalam pengajaran pemberitaan firman Tuhan, termasuk dalam katekisasi yang berlanjut pada peneguhan CD. Karena itu penting untuk kita mendengarkannya. Apakah saudara mengaku percaya kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus? 2. Apakah saudara mengaku bahwa saudara ingin menjadi anggota CD yang setia mengikuti Tuhan Yesus
dan tidak akan meninggalkan dia, baik dalam suka maupun dalam duka, atau tidak akan menyangkal dia di depan manusia. 3. Apakah saudara mengaku untuk bekerja di hadapan Tuhan sesuai dengan talenta atau karunia yang ada pada saudara? 4. Apakah saudara mengaku untuk setia mengikuti sakramen-sakramen, dalam hal ini sakramen baptisan dan sakramen perjamuan asa yang kudus, bertekun di dalam doa dan rajin membaca Alkitab? Kepada calon sidik jemaat, kepada Rene Makatemu, apakah jawabmu? Kepada Melki Awi, apakah jawabmu? Kepada Marini Kakanda, apakah jawabmu? Kepada Brondi dan Katibu, apakah jawabmu? Kepada Yosua Sesuai, apakah jawabmu? Tuhan akan memberkati ikrar dan janji calon sidik jemaat. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia akan melengkapi, meneguhkan dan mengokohkan kamu. Damai sejahtera Kristus dan Roh Kudus akan menyertai kamu sekalian. Amin. Masih dalam proses untuk menjadi anggota jemaat LDS baru, tetapi tetap dalam tata cara penerimaan mereka harus diperlihatkan dia baik-baik, ini om, ini masih nona, sana juga selom, sana itu masih nom. Jadi inilah yang akan menjadi anggota baru jemaat di LSMO baru yang nantinya juga mereka akan ikut serta dalam pesta perjamuan asa yang kudus. Karena itu kita sebagai warga jemaat yang telah menjadi saksi atas pengakuan mereka berlima ini, kita akan menerima saudara-saudara ini sebagai anggota sidik jemaat sambil kita mengingat perkataan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35.
Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersukacita ketika perjalanan kehidupan kita terus dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Karena itu mari kita saling menyapa dan menyambut sapaan kasih dari Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Bapak, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu, tepatnya di bulan Agustus, tanggal 17 tepatnya, kita sebagai bangsa negara kesatuan Republik Indonesia, kita dalam kemeriahan merayakan hari kemerdekaan. Kita telah dituntun dalam sejarah perjuangan dan kuasa Tuhan usia yang ke-79 tahun. Bangsa Indonesia sudah 79 tahun. Bahkan dalam bagian kita yang dulunya kita kenal, kita dengar sebutan Nusantara. Di dalamnya ada kerajaan-kerajaan besar, Palembang, kerajaan yang ada di Jawa dan lain sebagainya. Bahkan secara meluas ada negara-negara yang membentuk imperium atau dinasti-dinasti yang sekarang masih bertahan, yaitu negara Jepang dengan pemimpinnya yang disebut dengan Tenno Heika. Itu sudah dari generasi ke generasi, dan dalam catatan yang saya googling itu sudah lebih dari 1000 tahun lebih pemerintahan imperium kekuasaan Kaisar Jepang bisa tegak berdiri. Itu sejarah pemerintahan duniawi. Masih ada juga pemimpin-pemimpin, Alexander Agung, kita mungkin pernah mendengarnya, Genghis Khan, dan pemimpin-pemimpin lainnya, Napoleon, Columbus yang menemukan benua Amerika dan lain sebagainya. Bahkan Hitler yang begitu kejam, yang menanamkan kekuasaan rasis nasinya, tetapi pada akhirnya juga tumbang. Dari sini kita belajar, sekokoh apapun, sekuat apapun, tanpa di dalamnya imperium atau bentuk pemerintahan mengambil bentuk apakah kerajaan, dalam hal ini sistem pemerintahan yang dianut adalah monarki, pasti untuk kita yang ada sekarang ini tinggal jejak-jejak sejarahnya. Tidak akan ada lagi kita melihat bentuk sejarah bagaimana ketika kerajaan itu dalam masa kejayaannya, termasuk Mesir sekalipun. Yang ada sekarang 3 negara Mesir. Tetapi kalau sistem pemerintahan kerajaan kita kenal Raja Firaun dan lain sebagainya, itu sudah tidak ada, tinggal nama. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam Yesus Kristus, bagaimana di sini kita melihat karena kekokohan atau tegaknya suatu imperium, dinasti atau bahkan monarki sekalipun. Karena dalam hal ini yang diupayakan, yang diusahakan agar supaya kekuasaan dan maksud untuk memberitahukan dan mengingatkan dalam bahwa sesungguhnya Allah sendiri yang menjadi arsitek agung, Allah sendiri yang merancang sejarah kehidupan Raja Daud. Sebagaimana minggu lalu kita belajar bahwa bisa juga sejarah kehidupan kita jadi alat di tangan Tuhan. Sehingga mari melalui tokoh dari seorang Raja Daud, kita belajar bagaimana kerendahan hati, kemauan menenggalkan diri, tidak menganggap diri sebagai orang penting. Ini hal-hal yang penting karena di sana terkait dengan sikap hati kita, yaitu selalu identik. Orang mau hari Natal, orang harus bersihkan hati, yang begitu-begitu. Nah, kalau yang begitu-begitu masih ada di dalam hati, hendak mau bersih. Dendam, kebencian di hati dan lain sebagainya. Di samping kesibukan kita, batu-batu dan lain sebagainya, dalam kemampuan masing-masing, tentu itu juga bukan hal yang salah. Tetapi yang salah bila mana
Kita lebih terorientasi pada kesiapan-kesiapan jasmani dibandingkan pada kesiapan-kesiapan kita secara batinnya. Karena itu mari kita semua siapkan hati kita, karena di dalam diri kita sesungguhnya yang merupakan bangunan, yang merupakan rumah tempat tinggal Tuhan. Ingat tak merimai Yosua, ingat kalau semua ambil botol, ibu pendeta bilang ini kita berdiri ini rumah Tuhan, jangan dikotori. Jemaat Tuhan, Mari kita satu dalam doa. Kembali kami menaikkan pujian syukur dan banyak terima kasih Tuhan atas keberkatan Tuhan dan pertolongan buat kehidupan kami. Sehingga Tuhan di saat ini dalam pujian firman kami, Engkau sudah berkata kesempatan lagi memberikan korban syukur dan persembahan. Dan Engkau berkati persembahan kami. Dan Anda telah kabur kesempatan tubuh dan jiwa kami untuk persembahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Inilah doa cukup kita hanya di dalam nama Yesus menjadi berkat dalam kehidupan. Amin. dengan jemaat nomor 235, bagian pertama. Untuk jemaat nomor 362 yang enam, ya Yesus. Jemaat Tuhan disilakan duduk Tuhan. Tetap berdiri. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan
Ya Tuhan Allah yang telah mengaruniakan putra Tuhan Yesus Kristus sebagai perwujudan akan janji keselamatan-Mu untuk menyelamatkan kehidupan kami manusia berdosa, sehingga melalui persekutuan di hari ini membuktikan betapa Engkau Tuhan tidak pernah biarkan untuk kami hidup sebagai pendosa-pendosa. Karena sesungguhnya Engkau begitu mengasihani dan menyayangi kami. Tetapi walaupun memang Tuhan, kasih-Mu berlaku untuk semua kami manusia yang berdosa, tetapi Engkau juga Tuhan memiliki keadilan dalam menegakkan kasih-Mu melalui nilai-nilai kebenaran. Sehingga setiap pelanggaran, kesalahan, kejahatan, keberdosaan kami tentu tidak harus dibiarkan oleh-Mu begitu saja. Karena itu Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur kepada-Mu. Bukan karena kami hidup hingga sekarang ini dengan terus hidup dalam keberdosaan kami dan Engkau biarkan kami untuk terus berbuat dosa. Tetapi kami bersyukur dan berterima kasih karena kesempatan waktu yang Tuhan perkenankan untuk kami miliki. Masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk kami untuk memperbaiki, membaharui semua perilaku, cara hidup, tingkah kehidupan kami yang sesungguhnya Tuhan itu akan membawa kami untuk memiliki pikiran yang sia-sia, yang hidup selalu dalam kegelapan, tidak ada kerinduan untuk hidup dalam kebenaran. Bahkan dengan mudahnya Tuhan kami membenarkan
27 bait yang pertama dan ketiga. Sungguh kerajaan Allah di bumi prakara. Jemaat Tuhan, kita akan berpisah dari tempat ini pulang dengan membawa berkat dan sejahtera dari Tuhan. Karena itu kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kamu, Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Hidup jemaat nomor 348 bait yang pertama. Anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kita bersatu. Amin.
Kembali diingatkan bagi seluruh fungsionaris jalan